Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Midun Official teman-teman. Nah, buat kalian semua, apa kabar? Semoga pada sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya, disehatkan ya intinya. Pokoknya buat kalian semua, saya ini tuh sekarang mau camping horor lagi. Cuman dari tadi saya ngedengar seperti suara orang yang jalan kaki ya. Cuman kita positif aja, mungkin itu bisa aja babi hutan ya teman-teman, karena babi hutan itu suara langkah kakinya itu mirip sama manusia kalau pengalaman saya pribadi ya. Oke, buat kalian semua pokoknya pantengin aja terus. Saya di sini mau lanjut, mau nyalain api unggun dulu, habis itu kita ngopi, kita cerita-cerita. Oke. Panas teman-teman kopinya. Nah, oke. Jadi di sini saya mau langsung cerita aja teman-teman. Nah, tapi sebelum ke cerita intinya, saya mau klarifikasi dulu. Jadi lokasi ini tuh emang nggak jauh ya dari semacam jalan, bukan jalan raya, tapi lebih ke jalan antar penghubung desa ya teman-teman. Jadi kalau masih ada seliweran-seliweran motor atau mobil, ya kemungkinan harap dimaklum aja karena ini juga masih sore, masih jam habis isya lah kurang lebih. Ini jam 8. Nah, oke. Jadi sekarang saya di sini mau cerita mengenai histori lokasi yang ada di sini. Kayak suara gagak ya.
Nah, jadi ceritanya nggak panjang lebar ya, karena sebenarnya ini tuh hutan biasa ya. Tadinya itu hutan biasa, hutan yang bisa disebut itu ya hutan-hutan pada umumnya lah, gimana perkebunan orang ya teman-teman. Nah, tapi ada suatu kasus yang membuat lokasi ini tuh katanya menjadi ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Jadi di sini itu pernah ada suatu kasus orang yang tungek ya teman-teman. Jadi tungek itu dalam artian bahasa di sini itu gantung diri ya. Tapi saya nggak tahu ya kurang lebih gantung dirinya itu di mananya. Cuman apa namanya? Menurut informasi yang saya tangkap, di sini itu terjadi kasus gantung diri itu bukan satu atau dua orang teman-teman. Jadi katanya orang yang bundir di sini itu kurang lebih udah ada sampai 7 orang ya teman-teman. Makanya orang yang mengetahui lokasi ini tuh nggak jarang menyebutnya hutan ini tuh hutan kematian ya teman-teman. Tapi kita sebut aja alas tungek ya teman-teman. Jadi alas itu kan hutan, tungek itu bunuh diri ya. Tungek itu bahasa di daerah saya ya teman-teman. Alasan kematiannya pun ya beragam ya. Yang namanya mungkin orang bunuh diri, mungkin entah itu pusing mikirin apa, mikirin hutang atau ada masalah. Intinya pokoknya itu mah nggak saya bahas ya. Yang saya bahas itu katanya di lokasi ini tuh ada ada sosok yang menunggu lokasi ini, yang kadang menghasut orang-orang itu buat melakukan tindakan bunuh diri teman-teman. Nah, itu yang jadi bahayanya ya. Ada angin sepoi-sepoi nih, mulai ada angin sepoi-sepoi. Dari tadi nggak ada angin sepoi-sepoi ini teman-teman. Dari tadi gerah banget aku. Tapi nyampe saya duduk di sini sekarang, ini angin sepoi-sepoi nih, enak. Kayak ada suara langkah kaki loh. Oke, kita fokus ngopi dulu ya. Oke, buat kalian semua yang belum ngopi, buat kalian semua yang enggak suka kopi, kalian bisa ganti ya dengan susu atau jahe atau ya sejenisnya lah. Pokoknya yang bisa menghangatkan tubuh. Berhubung ini baru reda hujan ya teman-teman di sini, jadi saya menghangatkan tubuh dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita ngopi bareng-bareng. Woi, ngopi nih. Masih ada suara motor ya, jadi maklum aja. Ya mungkin sekitaran 1 kilometer ke jalanan tersebut ya teman-teman. Nah, ntar dulu saya hidupin dulu ya. Ini soalnya biar enggak dingin dan banyak nyamuk teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke ceritanya ya teman-teman. Jadi ceritanya itu menyebar luas ya ke daerah sini ya, terutamanya merambat ke kampung-kampung sebelah ya teman-teman. Nah, dikarenakan hutan ini tuh viral ya karena kejadian
orang-orang yang pada bunuh diri sini, tapi bunuh dirinya nggak serempak ya, itu kalian tanda kutipin, karena kalau menurut saya kalau bunuh diri bareng-bareng ya bisa disebut mungkin itu keluarganya ya, tapi ini berbeda-beda teman-teman, itu berbeda-beda. Jadi kasus kematiannya juga pun ya katanya sih, misalkan hari ini ada yang bunuh diri nih, nah bulan depan ada lagi, beberapa minggu kemudiannya ada lagi gitu loh. Jadi lokasi ini tuh dikaitin sama sosok penunggu di sini yang meminta tumbal katanya teman-teman. Nah, punya usut teman-teman, di sini itu pernah di sini itu katanya ya pernah didirikannya suatu bangunan teman-teman, lebih tepatnya pabrik ya, pabrik kecil-kecilan mungkin ya, mungkin sekecil-kecilnya pabrik, mungkin memakan kawasan yang cukup luas ya. Nah oke, itu ada suara mobil ya, kalian tahu sendiri ya, ya maklum aja ya, nanti pasti udah malam pasti sepi lah, siapa juga yang mau kesini. Nah jadi usut punya usut, di daerah sini tuh, di hutan ini tuh pernah didirikannya salah satu pabrik ya teman-teman, dan pabrik itu tuh katanya bisa disebut sembrono ya. Sembrono itu dalam artian mungkin ya kepercayaan orang kan beda-beda ya teman-teman. Jadi ketika membangun suatu pabrik itu tuh nggak ada kayak syarat atau izin, atau ya mungkin lebih tepatnya permisi ke penghuni yang ada di sini, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah jadi semenjak didirikannya pabrik itu tuh keanehan yang dialami sama karyawan-karyawan pabrik tersebut, kayaknya kalau saya nggak salah dengar itu tuh pabrik kayu ya teman-teman. Jadi katanya karyawan suka diteror dan bukan kerap ya, pernah terjadi suatu kasus seperti kecelakaan yang merenggut korban jiwa di pabrik tersebut. Katanya yang saya nyampe merinding sekarang itu, ada karyawan pabrik yang sedang menggergaji dengan gergaji besar ya teman-teman, itu masuk ke seret dan tergiling nyatu sama kayu ya teman-teman, dan si jasadnya pun nggak bisa dikenali ya, karena udah tercabik-cabik sama mesin potong yang besar itu. Nah sebagian orang mempercayai kalau orang-orang yang bunuh diri di sini itu ya teman-teman, itu tuh tumbal yang dikhususkan buat penunggu di sini ya teman-teman. Karena sebelumnya ada pabrik di sini itu pun bahkan memakan korban teman-teman, bisa disebut. Katanya sebagian orang mempercayai ya itu tuh tumbal dari penunggu di sini ya teman-teman. Mungkin karena pabriknya udah diratakan sama tanah, udah bubar karena alasan mungkin entah itu bangkrut atau mungkin 11-12 sama adanya gangguan makhluk gaib, saya kurang paham ya ke sono mah. Efeknya nyampe saat ini gitu loh. Tapi itu yang saya ceritain 7 orang gantung diri di sini itu udah sekitar 10 tahun ke belakang ya teman-teman, dan sekarang alhamdulillah di sini tidak ada kasus yang seperti itu ya. Nah buat ceritanya mungkin seperti itu aja teman-teman. Saya mau lanjut ngopi, mau nunggu malam juga ya, karena ini masih banyak suara mobil motor ya, dan saya mau makan, saya mau masak mie dulu. Oke teman-teman, buat kalian semua jangan lupa makan ya, isi tenaga kalian untuk menghadapi dunia ini. Oke teman-teman, ini udah jadi ya
mie nya nih tuh. Jadi saya mau makan mie dulu. Kita makan bareng-bareng ya teman-teman. Kalau kalian mau makan bisa disiapin dulu ya lauk sama nasinya. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan Mbah Neng. Teman-teman nih, suapan terakhir ya buat kalian, tapi saya yang makan. Bismillah. Oke teman-teman, di sini saya mau santai-santai dulu ya sambil ngopi-ngopi manja ya teman-teman nih. Oke, ini udah sekitar pukul, waduh, udah pukul 23 ya teman-teman. Kelihatan? Saya tadinya kesininya kemalaman sih teman-teman. Habis isya saya baru kesini ya. Ada suara timpuk-timpukan ya di sebelah kiri saya ini. Halo? Siapa itu? Assalamualaikum. Oke, aman ya teman-teman, nggak ada apa-apa. Ya ini mah sedikit pengalaman ya, cerita. Jadi kadang kalau camping horor kayak gini tuh ada suaranya tapi nggak ada wujudnya, itu yang bikin saya kesel ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya kalau saya baru upload karena beberapa hari ke belakang itu, woi, di sini hujan ya teman-teman. Hujan terus menerus itu dari sore sampai malam, jadi tuh makin banyak nih.
Asli makin banyak ini suara-suaranya. Hawanya udah mulai dingin, ini nusuk teman-teman. Agak merinding juga, saya udah mulai merinding ini. Tadi waktu kamera off, saya selewat kayak mencium aroma-aroma busuk-busuk gitu ya sini. Cuman alhamdulillah dari tadi nggak ada keanehan yang cukup besar di sini. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara yang katanya. Halo? Saya sih takutnya suara-suara yang di sekitar saya itu hewan-hewan liar ya teman-teman. Assalamualaikum ya Abdul Gaib. Samar-samar ngedenger suara bayi loh ini. Halo? Assalamualaikum. Ada orang di sana? Oke. Ya kalau hujan dari sore itu kadang itu bikin males ya teman-teman buat keluar, karena ya realistis aja. Ya masih mending kalau hujannya udah di lokasi, jadi kan nggak terlalu. Yang bikin malesnya itu kadang kalau mau bikin konten sorenya itu hujan ya nggak berhenti, jadi itu bingung mau berangkatnya, nggak enak lah intinya. Tapi alhamdulillah sekarang tadi sore hujan cuman nggak nyampe malam, habis maghrib lah, kurang lebih maghrib udah reda ya teman-teman. Loh, saya merasa di belakang saya ada sosok, ada sesuatu nih. Beda nih di belakang saya teman-teman. Halo? Nggak tahu kenapa ini saya di sini kok malah jadi mager ya, mager buat ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu emang ini hawanya atau apa gitu, di sini kayak kayak ngerasa kurang semangat gitu ya. Suara apa sih itu ya? Horor banget anjir suaranya. Halo? Halo? Asli saya mulai merinding nih teman-teman.
Oke, mungkin saya mau lanjut tiduran aja ya teman-teman. Ini kepala saya udah mulai berat ini. Saya mau mulai tiduran dulu ya. Ntar dulu saya ngatur kamera dulu. Nah, gini aja ya. Oke. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bahan tendanya teman-teman. Kenapa ya? Oke, kita explore ya. Oke teman-teman, kita lanjut explore ya. Tadi kok ini tendanya jatuh ya? Kenapa ya? Atau saya tidur gak sadar ya? Assalamualaikum. Oke, kita review jalan pulang saya ya. Ini jalan pulang saya nih ke belakang sini. Jadi tinggal lurus terus ke sana. Nanti kita keluar dari hutan ini ya. Nah, tapi kita nggak mau keluar ya. Kita mau cari sesuatu di sini ya. Mencari keanehan teman-teman. Ini saya sengaja ya bangun tendanya di jalan karena nggak bakal ada orang yang kesini, dan ya supaya nggak basah ya karena habis hujan. Tanahnya kalau di sini pasti itu rembes ya. Nah, jadi sekeliling di hutannya ini seperti ini teman-teman. Halo? Assalamualaikum. Dengar gak? Samar-samar saya seperti mendengar suara orang yang lagi sesak napasnya gitu teman-teman. Seperti tercekik gitu. Allahu Akbar, ini anginnya di sini. Tiba-tiba ada angin di sini, tadi nggak ada. Mulai merinding saya. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Assalamualaikum. Dan nggak tahu kenapa di sini itu saya ngerasainnya itu kayak mager banget asli. Kayak nggak bergairah gitu di sini teman-teman. Kenapa ya? Nggak seperti biasanya nih. Ya, pohon kelapa kita jauhi pohon kelapa, takut ninggang ya teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya melihat seperti ada orang di sini. Saya melihat seperti ada seseorang di sekitar saya ini teman-teman. Halo? Mang? Halo? Oke, kita lanjut ke dalam ya. Kita mulai masuk ke kedalaman hutannya ya.
jadi lokasinya seperti ini ya, di tengah hutan malam hari. Oke, anginnya mulai besar di depan saya ini. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Halo? Halo? Oke, kita ke sini dulu nih. Kita coba cari sesuatu di malam hari, teman-teman. Allahu Akbar, ini penampakan hutannya ngeri-ngeri sedap ya, teman-teman. Astagfirullah. Dengar gak? Assalamualaikum. Wah, ini ada pohon bambu Kita coba agak ke sebelah sini. Tuh pohon bambu ya. Feeling saya nggak enak loh kalau ke sana ini. Ini apa sih, kuburan kah? Kayak kuburan loh, teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini apa ya? Oh bukan, ini kayu ya, kayu patah. Kirain kuburan, teman-teman. Allahu Akbar. Ada yang lewat di samping saya. Asli ada yang lewat di samping saya sebelah sini tadi. Ke sana tuh. Astagfirullahaladzim. Saya merinding banget, teman-teman. Halo? Kayak ada orang yang batuk. Kayak ada suara batuk, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Buat kalian semua yang bisa melihat ya, di daerah sini ada apa aja, kalian bisa tulis ya di kolom komentar, teman-teman. Kalian melihat apa aja. Oke, nanti saya bakal cek ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke tenda ya. Perasaan saya nggak enak kalau ngedeketin ke apa namanya, bambu ya, pohon bambu. Assalamualaikum. Teman-teman, ini saya mencium bau pandan loh ini. Saya mencium bau pandan asli. Oke teman-teman, mitosnya kalau kita mencium bau pandan di malam hari, itu katanya ada sosok Mas Poci, teman-teman. Apakah kalian melihatnya ya? Perhatikan baik-baik, teman-teman. Halo? Astagfirullah. Dengar kan? Ada yang tertawa. Ada suara orang yang tertawa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Saya merinding banget, teman-teman. Halo? Siapa itu? Tadi asli loh ini. Bau pandan loh. Mitosnya, kalau bau pandan itu ada Mas Poci, teman-teman. Kita buktiin ya itu fakta atau enggak ya. Halo? Kita cari ya. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian tahu nggak, kayak ada pergerakan yang set gitu loh di samping-samping saya. Tuh, denger gak? Kita naik. Saya mencium aroma pandannya ini di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Saya menciumnya di daerah sini. Di atas nih. Aromanya makin kuat ini, teman-teman. Di mana kau, Mas Poci? Halo? Di mana? Tunjukkan dong dirimu.
Teman-teman saya pengen melihatmu. Halo. Kalau kalian nggak menunjukkan di sini, kalian bisa datang ke rumah-rumah teman-teman saya ya yang lagi nonton. Mau nggak guys? Kalian didatengin biar kalian bisa lihat. Soalnya kalau di sini takut nggak kelihatan ya, takut nggak kerekam. Kalau mau kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Halo. Astagfirullahaladzim. Kita coba ke daerah sini. Baunya loh, ini asli baunya. Baunya kuat banget nih. Tapi nggak ada ya sosoknya, wujudnya. Halo? Astagfirullahaladzim. Oke, santai ya teman-teman, santai. Jangan terbawa emosi ya di sini. Tiba-tiba perut saya mual ini. Kenapa mual ya? Asli loh, baunya di sini loh ini. Bau pandan teman-teman, serius saya nggak bohong. Halo? Mana kalian? Di mana kalian? Halo? Tunjukkan eksistensinya dong. Mana? Nggak ada loh. Nanti teman-teman saya kecewa loh ini. Halo? Itu apa itu? Oh bukan, itu pohon. Astagfirullahaladzim, kaget. Ih, apaan tuh? Bajing hiber teman-teman. Hei, bajing hiber cok. Mana? Bajing hiber mana? Sini nih. Tuh, lihat gak tuh? Anjir, dia hinggap dari pohon ke pohon. Astagfirullah. Tuh. Apa loh? Gerak sendiri nih. Halo? Astagfirullahaladzim. Saya lagi fokus ke bajing luncat yang bisa terbang, tadi ini gerak sendiri nih. Kenapa ya? Loh. Oh, ini nih. Oh, ada burung teman-teman. Kalian bisa lihat gak nih? Ada burung nih di bawah nih. Nih. Oke, kita coba deketin ya. Siapa tahu bisa ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oke, tuh. Ya. Mana dia? Kita ikuti ya. Mana dia teman-teman? Wah, makin jauh, susah. Ternyata burung ya. Berarti kita harus positif dulu ya. Ngomong-ngomong, ini bau pandannya udah hilang nih. Saya nggak mencium di sini. Tadi saya menciumnya di daerah sini nih. Tuh kan? Asli loh di sini nih. Mana dong? Baunya kuat banget nih di daerah sini. Halo? Astagfirullah. Tuh. Kalau saya maju, baunya hilang nih. Kita coba ke sini lagi. Tuh. Di sini baunya kuat loh. Di atas kah? Astagfirullahaladzim. Gak ada loh. Halo? Kalian bisa lihat nggak? Kita ke sono kali ya. Kita ke sono. Atau ke sini. Atau ke sana teman-teman. Tapi kayaknya kita ngejar ke sini aja ya. Karena tadi kayaknya ada pertanda tuh dari burung ya. Kita coba ikuti ya. Jejak-jejak si burung ya. Jejak misterius. Astagfirullah.
kelihatan gak tuh? Ada mata, teman-teman. Ada mata. Hei. Apaan itu? Astagfirullah. Ada mata, teman-teman, di atas hilang. Waktu saya teriak. Tuh. Kelihatan nggak? Kok di kamera nggak kelihatan ya? Tuh. Mana sih? Nggak kelihatan, teman-teman. Tuh. Lihat kan? Halo? Tuh, nyala tuh. Kayak ngintip, teman-teman. Oke. Kita coba stand dulu. Sampai kelihatan ya. Mata-mata. Mana sih? Tuh. Itu tuh. Tuh. Gerak, teman-teman. Hewan kah? Oh, pukang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kaget loh. Kirain saya apa? 2 pasang bola mata di atas merah. Kena sorot ini. La ilaha illallah. Bikin kaget aja. Tapi tadi waktu saya teriak-teriak mata, di sebelah sini ada suara seperti yang menyaut teriakan saya ya. Kita coba deketin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang baik-baik mata kalian, teman-teman. Kalian bisa lihat sekitar sini ada apa ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Saya ngerinya ular doang ya, teman-teman. Apa ini? Oke, kita coba naik ya. Kita coba lihat. Nah, di yang tempat-tempat kayak gini nih, ini tuh bisa dijadiin sarang para ular ya. Di atas pohon juga kita harus waspada, kan suka ada ular yang di pohon ya. Ini buat edukasi aja. Saya nyari lubang ya, takutnya ada lubangnya itu pasti pandan ya. Maksudnya musang ya. Kita positif karena dari tadi saya mencium aroma pandan. Takutnya itu dari musang tersebut ya. Kita selalu berpikiran positif dulu, karena kita kalau udah berpikir negatif itu bakal menghancurkan diri kita sendiri loh. Serius. Assalamualaikum. Oke, nggak ada. Astagfirullah. Ada yang lempar sebelah sini. Ada yang lempar, teman-teman. Halo? Siapa itu? Kita coba turun dulu, teman-teman. Perasaan saya nggak enak nih. Kita lihat dari jauh ya. Kita lihat dari jauh, teman. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lihat gak? Makin kenceng. Halo? Oke. Kita menjauh dulu, teman-teman. Jangan memaksakan kalau diri kita udah nggak sanggup ya. Tuh tenda saya tuh. Lumayan jauh ini. Assalamualaikum. Eksistensinya ada tapi penampakannya nggak ada ini. Kemana ya? Nih, kita coba di sini. Yang dari tadi bau pandannya nyengat. Tuh kan bener di sini loh baunya. Tapi nggak ada. Halo?
Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu aja di sini. Saya kesel ini, nggak ada penampakan. Eksistensi doang, tapi nggak ada kok wujudnya. Oke, saya istirahat dulu ya. Oke teman-teman, asli ini dari tadi saya di sini mutar-mutar, nggak nemu-nemu sesuatu ya. Cuma nemu pukang tadi, kirain apa? Merah ya, dua bola mata dua gitu di atas. Tapi kayaknya itu musang pukang dewasa ya, karena itu ukurannya cukup gede. Makanya saya kagetnya tadi kayak bola mata manusia gitu ya, yang cukup badak gitu ya. Badak itu besar ya bahasa Sundanya. Ya mungkin di sini saya bakal santai dulu sambil rokokan lah, biar menghilangkan panik ya. Itu di belakang tenda saya kalau kalian bisa lihat. Assalamualaikum. Ngerokok bah? Bah rokok bah, MLD ya, jarum super MLD. Ini bukan endorse ya teman-teman. Kalau demi zaman sekarang doyan gak ya rokok-rokok zaman sekarang teman-teman? Saya nggak bawa rokok-rokok khusus yang kayak gitu soalnya ya. Kita tunggu beberapa menit, kalau nggak ada eksistensi lain kita coba pindah lokasi ya. Kita puterin lagi gitu lokasi di sini. Nyamuknya bandel banget ini. Kalian bayangin tengah malam di hutan kayak gini, dengar suara-suara kayak gini, asli ini bikin bulu kuduk merinding ini. Tuh udah eksistensi nama ayat teman-teman. Kadang kayak ada suara di sekitaran saya tapi nggak ada waktu saya cari loh. Ini nih bikin saya kesel kayak gini. Loh, kita kembali ke tenda aja ya teman-teman. Saya udah mulai capek ini. Kita istirahat di tenda aja karena di sini banyak nyamuk Yuk. Ya teman-teman. Tapi sebelum saya mau ke tenda, saya ngerasa penasaran nih ke atas sini ya. Tapi sih sebenarnya kata orang yang mengetahui lokasi ini jangan terlalu masuk ke dalam ya, karena takut keselamatan juga. Nah, saya udah jauh tuh dari tenda tuh. Saya lihat nggak itu tenda saya? Naik nggak ya? Nah, nggak usah kan? Kita pulang aja. Nggak mau mencelakai diri saya sendiri ya. Tadi saya udah dititip pesan sih sama yang mengetahui lokasi di sini. Katanya jangan terlalu dalam masuk ke dalam hutan. Dia sih bilangnya ada sesuatu yang besar ya, yang berbahaya gitu. Oke, ntar dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, kayaknya videonya saya tutup aja karena saya di sini bingung juga ya. Dari tadi mutar-mutar nggak ada sesuatu, malah bikin saya kesel ya. Dan ini nggak tahu kenapa di sini hawanya saya nggak bergairah banget. Saya bawaannya pengen diem, ngelamun gitu. Jadi saya nggak mau ngambil resiko lah di sini. Namanya di tengah hutan, meskipun emang bukan karena hal-hal gaib ya teman-teman. Ya hewan-hewan buasnya juga pasti kan mengerikan ya. Jadi buat kalian semua,
Mungkin videonya cukup sekian aja. Terima kasih banyak yang udah nonton. Bantu share-nya ya teman-teman, bantu like, bantu subscribe-nya juga. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.